sendirian loh. Lause ditemenin sama satu Lause baru, namanya Lause Cynthia. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak ya, Lause Cynthia itu yang mana sih? Yuk kita panggil sama-sama Lause Cynthia-nya. 1, 2, 3. Lause Cynthia. Mana ya Lause Cynthia-nya? Kurang keras nih berarti. Kita coba sekali lagi ya, dengan lebih keras. 1, 2, 3. Lause Cynthia. Halo semuanya. Halo Lause. Ini dia yang namanya Lause Cynthia. Karena Lause Cynthia sudah di sini, yuk kita mulai sekolah minggunya adik-adik. Yuk. Lause Cynthia sudah siap? Siap dong Lause. Kalau adik-adik di rumah gimana nih? Udah siap belum sekolah minggu? Pasti sudah siap juga Lause. Oke deh, kalau adik-adik udah siap, yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih sampai hari ini kami boleh dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi itu semua karena tangan-Mu yang melindungi kami. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan suara kami. Terimalah pujian kami, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Adik-adik sekolah minggu udah semangat belum untuk memuji Tuhan? Mana kalau udah semangat, Lause mau lihat adik-adik semua bangkit berdiri, terus kita loncat-loncat. Yeay! Kita mau nyanyi lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kita nyanyi sambil pakai gerakan ya. Yuk! Lause percaya adik-adik di rumah juga pasti memuji Tuhan dengan penuh semangat. Iya Lause, anak-anak sekolah minggu pasti taat. Taat kepada Lausenya, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan nih dengan lebih semangat lagi ya Lause ya. Iya Lause, adik-adik di rumah masih pada bangkit berdiri kan? Eits, jangan ada yang duduk dulu ya. Kita mau pujikan anak sekolah minggu dengar-dengaran.
masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Nanti masuk surga, terima mahkota. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik silahkan duduk yang tenang, siapkan hati dan Alkitab kalian ya. Halo adik-adik, senang sekali hari ini Lose bisa bersama dengan adik-adik semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Are you ready? Good. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun kami masih belum bisa berhimpun di gereja. Saat ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami agar kami boleh mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Berkati waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, ada sebuah video yang ingin Lose putarkan untuk kalian. Perhatikan baik-baik ya. Do you know how to say hello in different languages? Let's find out! In USA, it's hello, hello. In China, it's ni hao, ni hao. In France, it's bonjour, bonjour. It's great to say hello. In Japan, it's konnichiwa, konnichiwa. In Korea, it's annyeong, annyeong. In Italy, it's ciao, ciao. It's great to say hello. In Germany, it's guten Tag, guten Tag. In Spain, it's hola, hola. In UAE, it's marhaban, marhaba. It's great to say hello. Even though our languages are different, different, different. Even though our skin colors are different, different. It's great to see you. It's great to see you. In India, it's namaste, namaste. In Vietnam, it's xin chào, xin chào. In Thailand, it's sawadee ka, sawadee ka. Men say sawadee ka. I see. In Russia, it's здравствуйте, здравствуйте. In Kenya, it's jambo, jambo. In Hawaii, it's aloha, aloha. It's great to say hello. Even though our languages are different, different, different. Even though our skin colors are different, different. It's great to see you. It's nice to say hello, hello. It's fun to say hello, fun to say hello. It's great to say hello. Adik-adik, dari video yang baru saja kita saksikan, kita bisa melihat ada 15 kata yang diucapkan dalam 15 bahasa yang kesemuanya memiliki arti yang sama, yaitu hello. Masih ingatkah adik-adik ada bahasa apa aja ya? Ya, benar. Ada bahasa Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan beberapa bahasa lainnya. Wah, bermacam-macam bahasa ya. Kira-kira di dunia ini ada berapa banyak bahasa ya? Adik-adik ada yang tahu? Jika kita cari di Google, di sana disebutkan bahwa di dunia ini ada sekitar 7.000 bahasa. Wow, ternyata ada banyak sekali bahasa di dunia ini. Tapi adik-adik, tahukah kalian kalau dulu sekali manusia itu hanya memiliki satu bahasa saja? Ya, hanya satu bahasa. Nah, kalau dulu manusia hanya memiliki satu bahasa saja, mengapa sekarang ada begitu banyak bahasa ya? Apa sih yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Adik-adik, peristiwa itu terjadi setelah zaman Nuh. Minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengarkan kisah tentang Nuh. Bagaimana Allah menghukum manusia yang jahat dengan air bah.
dan hanya keluarga dari Nuh yang selamat. Dan setelah peristiwa air bah itu, manusia mulai beranak cucu dan bertambah banyak di bumi. Kemudian, apa yang terjadi dengan manusia di bumi? Lose ajak adik-adik untuk membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Di ayat yang baru saja kita baca dikatakan bahwa seluruh bumi memiliki satu bahasa. Dan bukan hanya satu bahasa, tetapi juga satu logatnya atau satu aksen, cara pengucapan yang sama. Adik-adik, seperti yang kita tahu, kalau orang Jawa Tengah dan Jawa Timur sama-sama menggunakan bahasa Jawa. Tetapi logat orang Jawa Timur berbeda dengan logat orang Jawa Tengah. Mungkin orang Jawa Tengah terdengar lebih halus logatnya dibandingkan dengan orang Jawa Timur. Tetapi dikatakan di dalam Alkitab, waktu itu di seluruh bumi manusia memiliki logat yang sama. Satu bahasa, satu logat. Jadi, apa yang kita bicarakan atau katakan, orang lain pasti mengerti dan memahami. Wah, asik sekali ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Lalu, apa yang terjadi dengan manusia yang memiliki satu bahasa ini? Mereka mendirikan suatu kota dan bangsa itu merencanakan mendirikan menara yang tinggi hingga ke langit. Kemudian, mereka bersama-sama mulai membuat batu bata yang banyak sekali. Semua manusia itu saling membantu untuk mendirikan menara yang paling tinggi. Menara yang tinggi sekali. Betapa indahnya. Bisa menjadi benteng kita. Bangsa kita kan tetap berkumpul di sini dan tidak berserak. Benteng perlindungan dari bencana apapun ada di sini. Waktu itu, manusia ingin mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Sampai ke langit? Wah, berarti menaranya pasti tinggi sekali. Menurut adik-adik, keinginan mereka itu mudah atau sulit ya untuk dikerjakan? Sepertinya sulit ya. Tapi manusia pada zaman itu memiliki keinginan yang tinggi sekali. Membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Keren gak ide mereka ini? Ya, kalau menurut Lose, ide mereka itu keren banget. Bayangkan saja, zaman dulu itu teknologi belum canggih seperti sekarang ini. Dan segala sesuatu masih dikerjakan menggunakan tenaga manusia. Tetapi mereka ingin membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow, keren sekali. Tapi tunggu dulu. Kenapa ya mereka ingin membuat menara yang puncaknya sampai ke langit? Yuk kita lihat apa kata Alkitab mengenai hal ini. Tercatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-4b. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Adik-adik, ternyata di balik ide mereka yang keren tadi, ide untuk mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit itu memiliki tujuan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan itu untuk melawan Tuhan. Mengapa dikatakan melawan Tuhan? Ada dua alasan. Yang pertama,
karena mereka ingin mencari nama. Manusia ingin lebih dihormati daripada Allah. Manusia ingin dianggap paling hebat saat mereka bisa membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau manusia hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Lalu alasan yang kedua, mengapa mereka dikatakan melawan Tuhan adalah karena mereka tidak mau terserak atau tersebar ke seluruh bumi. Ini berarti manusia tidak ingin melakukan tugas yang diberikan Allah, yaitu beranak cuculah dan penuhilah bumi. Adik-adik, Tuhan mau manusia bisa tersebar dan memenuhi bumi supaya apa? Supaya bumi ini dapat dirawat dan dikelola dengan baik oleh manusia. Tetapi manusia malah ingin tinggal di satu tempat saja supaya mereka bisa berkuasa di tempat itu. Adik-adik, dari dua alasan yang telah lo sebutkan tadi, jelaslah bahwa apa yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia yang pada waktu itu sedang membangun menara dan memberontak kepada Tuhan? Kemudian Allah mengacaukan bahasa mereka. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda satu sama lain. Dan tidak saling mengerti apa maksudnya. S'il vous plaît, prendre la pierre. Kedifes, Bahasa apa itu? Bagaimana bisa bekerja kalau bahasamu kacau seperti itu? Ojo guyon wae. Ndang dikerjakno. Waduh, kenapa jadi begini? Pusing. Bagaimana ini? Sebaiknya kami berkumpul sesuai bahasa masing-masing saja. Hei, kami di sini saja. Kalian berkumpul di sana. Mudah-mudahan kalian bisa sembuh kembali. Aduh. Nous sommes ici. Ngomong apa lagi kamu? Sudah, cari saja temanmu yang mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku tidak mengerti sama sekali apa yang kamu katakan. Belum pernah ku dengar bahasa semacam itu. Aneh dan sangat membingungkan. Ini tidak masuk akal. Ini tidak bisa ku mengerti. Sini kawan-kawan, yang mengerti bahasaku, mari kita berkumpul di sini. Akhirnya, mereka mencoba berkumpul sesuai bahasa masing-masing. Setelah berkumpul, mereka mulai sadar bahwa mereka sedang dalam masalah besar, di mana mereka mulai bingung bagaimana cara menyelesaikan menaranya. Sudah tidak mungkin melanjutkan ini. Tuhan pasti murka pada kita. Kita tidak mungkin berada di sini bersama-sama lagi. Tidak ada gunanya semua ini. Kita pergi saja mencari tempat yang cocok buat kita. Selamat tinggal, Menara Babel. Akhirnya, mereka disebarkan Allah ke seluruh bumi. Sekarang, kota itu disebut Babel, yang artinya kacau. Tuhan melihat menara yang dibangun oleh manusia. Tuhan marah. Dan kemudian Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak bisa mengerti bahasa masing-masing. Adik-adik, kita bisa kesal dan marah jika orang lain tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Benar tidak? Ya, hal itu terjadi juga saat Tuhan mengacau balaukan bahasa manusia. Begitu banyak orang dan semuanya punya bahasa masing-masing, sehingga mereka tidak bisa mengerti satu sama lain. Kekacauan yang besar terjadi saat itu. Akhirnya satu sama lain berpisah dan mereka tersebar ke seluruh bumi. Tempat di mana manusia mendirikan menara itu disebut Babel. Karena disitulah
dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Adik-adik, Tuhan mengetahui isi hati manusia. Dan dari kisah Menara Babel ini, kita tahu bahwa Tuhan melihat betapa sombongnya hati manusia. Dan Dia mengambil tindakan untuk menghentikannya. Tuhan tahu, jika Dia tidak mendisiplinkan umatnya, maka manusia akan semakin jatuh ke dalam dosa. Dan bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan ingin manusia mengenal dan memuliakan Dia. Adik-adik, satu hal yang harus kita ingat. Bukan ide atau kepandaian manusia yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi hati yang sombong, itulah yang dibenci Tuhan. Tuhan mengenal hati manusia yang penuh dengan kesombongan. Saat ini Lose mengajak adik-adik membaca sebuah ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Mazmur nomor 138 ayat yang ke-6. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Adik-adik, dengan kepandaian yang Tuhan berikan, kita bisa memikirkan ide-ide atau mengerjakan hal-hal yang hebat. Misalnya, kita bisa membuat jalan tol terpanjang di dunia. Atau kita bisa membuat pesawat jet yang paling canggih. Tidaklah salah jika adik-adik punya ide-ide seperti itu. Boleh-boleh aja. Tapi yang harus kita ingat, semuanya itu harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk memberkati banyak orang. Bukan untuk mencari nama dan melawan perintah Tuhan. Adik-adik, kesombongan sangat dibenci oleh Tuhan. Dan kisah Menara Babel ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan menghukum manusia karena kesombongan mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat memahami satu sama lain dan membuat mereka tersebar ke seluruh bumi. Pada awalnya kisah ini mungkin terlihat sangat menyedihkan. Orang-orang menjadi kacau dan terpisah satu sama lain. Mereka tersebar di seluruh bumi dan mereka tidak bisa saling memahami lagi karena berbeda bahasa. Namun di satu sisi, jika kita melihat keadaan sekarang, kita bersyukur karena ada ribuan bahasa yang digunakan di ratusan negara di seluruh dunia. Dunia ini menjadi kaya akan bahasa dan budaya. Dan dengan cara dan budayanya masing-masing, manusia dapat mengembangkan alam ini. Inilah sebenarnya yang Tuhan kehendaki sejak awal manusia diciptakan, yaitu agar manusia bisa memenuhi bumi dan mengusahakannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa kita untuk semakin rendah hati dan melakukan perintah Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan tolong agar kami melakukan kehendak-Mu dengan taat dan setia. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kami rindu hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai nih mendengarkan firman Tuhan. Gimana cerita Alkitabnya hari ini? Dari cerita tadi, ingat ya adik-adik, kita nggak boleh apa? Iya, kita nggak boleh sombong. Tuhan sangat tidak suka dengan kesombongan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan
anak-anak sekolah minggu yang taat harus terus belajar menjaga hati kita supaya tetap rendah hati. Oke? Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mulai minggu ini, persembahan dapat diberikan melalui 3 cara. Yang pertama, tunai. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke TU gereja atau ke lau sekalian. Yang kedua, bisa melalui transfer ke rekening komisi anak yang tertera di bawah ini. Yang ketiga, online melalui aplikasi pembayaran yang tersedia. Misalnya melalui GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan mobile banking. Dengan cara scan QR code yang tertera di layar ini. Adik-adik jangan lupa menambahkan kode persembahan pada 2 digit terakhir nominal persembahan yang akan adik-adik berikan. Kode persembahan untuk komisi anak adalah 28. Misalnya, adik-adik mau memberikan persembahan Rp100.000, jadi adik-adik menuliskan Rp100.028. Oke? Kalau misalkan adik-adik bingung, adik-adik tanya papa mama ya. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita pujikan dari awal ya adik-adik. Kita katakan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, Engkau yang paling tahu apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak yang sombong. Ingatkan kami bahwa semua yang kami punya, semua kepandaian kami, itu semua bukan hanya karena kehebatan kami, tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan, berkati juga persembahan kami, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Hari ini aktivitasnya apa ya, Lause Cynthia? Apa ya? Penasaran kan? Yuk kita lihat.
Itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana, seru kan? Wah, pasti seru banget dong Lause. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal-hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.